Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Gue gak habis pikir ya, lu yang dibanggain sama Jokowi katanya pendidikannya tinggi, lulusan luar negeri, mantan gubernur, tapi ternyata akhlak dan moral lu minus. Coba ya kalau ibumu janda, terus kamu berkampanye bagi-bagi janda kayak gitu, gimana perasaan ibu kamu, Kang? Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dan kemampuannya sangat terbatas. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Nice. Ini namanya berbagi. Mantap. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. What the hell, bro? Lahir batin maksudnya what the hell? Next. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Nice. Ini berbagi. Nice. Oke, kita next. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Ri. What the fuck? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame dan viral ya di sosial media, yaitu Ridwan Kamil lagi-lagi buat ulah. Jadi kasus seksi Suswono belum selesai, belum kelar kemarin. Suswono melakukan penistaan agama ya. Nah, kali ini Ridwan Kamil ya, beredar video kampanye diduga lecehkan janda. Nah, gara-gara statement Ridwan Kamil ya, ini dianggap blunder, di mana Ridwan Kamil mengatakan nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman, akan diurus lahir batinnya oleh Bang Ali Lubis, akan diberi sembako oleh Bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Jadi apa yang disampaikan Ridwan Kamil justru ini mengundang berbagai reaksi netizen di sosial media. Jadi menurut netizen, Ridwan Kamil ini adalah melecehkan janda ya. Apakah tidak ada materi lain di saat kampanye sehingga harus menyinggung janda? Bahkan Ibu Susi Pujiastuti yang merupakan Menteri Perikanan ikut buka suara di sosial media X. Saya happy saja jadi janda, lebih mandiri, ndak usah kerja, ngeladenin siapa-siapa, bangga menjadi diri sendiri. Ayo mau ngomong apa? Nah, ini Ibu Pujiastuti ya membalas tweet dari Bos Purwa sebelumnya, yaitu King Purwa ya, menulis di akun X-nya, status janda seolah-olah jadi bahan guyonan dan bancakan gini anjir. Kasus janda kaya harus dinikahi pengangguran seperti Nabi Muhammad atau Suswono aja belum kelar, ditambah ini lagi pula. Nah, kalau kita baca dari komentar netizen lainnya, ada Bang Pino, kenapa ya paslon nomor 1 suka merendahkan wanita, padahal wanita juga mulia loh, sama kedudukannya seperti laki-laki. Kenapa seperti jadi objek lelucon? Kemarin Pak Suswono juga blunder perihal pernyataan tentang janda kaya dan nabi pengangguran. Nggak worth it ini untuk dipilih. Jadi cocok sudah ya dua-duanya, Ridwan Kamil, Suswono kompak sekali ya. Kemarin wakilnya membuat blunder, melecehkan Nabi Muhammad, mengatakan janda kaya layak dinikahi ya oleh seorang Nabi Muhammad yang sebagai pengangguran. Dan kali ini juga Ridwan Kamil pasangannya melakukan hal yang sama, dinilai melecehkan janda. Jadi wanita dianggap sebagai bahan untuk menjadi lelucon. Oke, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Netizen sangat geram sekali mendengar pernyataan dari Ridwan Kamil seperti ini, dinilai melecehkan janda. Janda bukan bahan candaan ya. Saya nggak peduli mau nanti saya dihujat buzzer atau enggak. Coba deh kalian pada pikir, emang sopan jadiin janda sebagai bahan candaan? Saya risih dengan cara Akang nih sama teman-temannya yang nyebut dan lucunin kami para janda. Bahkan dari kami tuh lebih seneng disebut single parent, bukan diolok-olok sebagai janda. Kalian harus tahu ya, status janda itu bukan pilihan yang mudah.
Bahkan kalian tuh harus tahu juga, janda itu punya situasi yang nggak mudah. Banyak banget nih teman-teman saya yang janda. Dalam kampanye Anda nih, terkesan seperti ngebagi-bagiin janda. Janda yang ini harus diurus sama bang ini, janda yang ini harus dinikahin sama mas itu. Ini tuh saya masih dalam kondisi marah. Bukan cuma akan doang yang punya pandangan kayak gitu merendahkan semua janda, tapi pasangan Anda juga kayak gitu. Kemarin, saya ingatkan lagi ya, kemarin ia menghimbau agar janda dinikahi pemuda pengangguran. Lalu diklarifikasi atas nama bercanda. Rasa saya nggak perlu mengutarakan lagi ya. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan kenapa kalimat itu membuat saya kesal. Kalau misalnya di sini ada yang nonton, mungkin bisa bantu jelasin sama orang-orang yang nuduh saya buzzer. Kenapa saya bisa kesel banget sama hal ini? Terakhir, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Coba ya, kalau ibumu janda, terus kamu berkampanye bagi-bagi janda kayak gitu, gimana perasaan ibu kamu, Kang? Gimana nih respon warga Jakarta, khususnya untuk kaum perempuan dan para janda? Dimana secara langsung dan jelas Ridwan Kamil itu sudah merendahkan, sudah melecehkan kaum perempuan. Kalau gue secara pribadi nggak terima ya, sebagai single parent gue marah banget. Karena apa yang diucapkan oleh Ridwan Kamil jelas itu sebuah pelecehan kepada kaum perempuan, khususnya para janda. Lu kira Ridwan Kamil, kita, para janda ini, sebuah barang yang bisa diperjualbelikan, yang bisa dibagi-bagi seenaknya. Hah? Lu bilang akan dinafkahi oleh Habibur Rahman, akan diurus lahir batin oleh Ali Lubis, lu bilang akan dinikahin oleh Rian dan segala macam. Serendah itukah seorang janda di mata lu, Ridwan Kamil? Lu udah memberikan stigma negatif, lu udah membranding stigma negatif kepada kaum janda, kepada para janda. Gue gak habis pikir ya, lu yang dibanggain sama Jokowi katanya pendidikannya tinggi, lulusan luar negeri, mantan gubernur, tapi ternyata akhlak dan moral lu minus. Kesian banget ya, ibu yang melahirin lu ternyata punya seorang anak yang tidak bermoral. Seperti ini cara lu, bercandaan lu yang udah offside dan bener-bener norak senorak-noraknya. Ingat Bang Emil, bercanda itu ya wajar-wajar aja, tapi tetap ada norma-normanya ya. Apakah bercandaan itu akan melecehkan, menghina, atau merendahkan seseorang? Lu pikir, makanya gue bilang berulang kali, otak itu kenapa taruhnya di kepala? Biar kita itu berpikir dulu baru bertindak. Jangan asal mencaplak aja, jangan asal ngebacot aja Ridwan Kamil. Lu pikirin dulu nih kira-kira dominoes efek dari ucapan gua apa ya? Pikir-pikir pakai otak. Susah sih ya kalau otak si Ridwan Kamil tuh dikit jadi seperti ini. Nah, belum selesai kasus calon wakil gubernur lu si Suswono yang kemarin-kemarin juga menghina janda, menghina Rasulullah. Sekarang lu kembali menghina kita para janda. Dan yang gua benar-benar gak habis pikirnya lagi nih ya, buat pendukungnya Ridwan Kamil Suswono, para janda dan para perempuan. Kalian, para perempuan, para janda yang masih mendukung Ridho buat gua, kalian tuh benar-benar gak punya harga diri ya. Kok bisa-bisanya kalian mendukung orang yang udah jelas-jelas merendahkan kita kaum perempuan, sementara para aktivis perempuan ini sedang berjuang mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya perempuan. Biar perempuan itu gak dengan mudah diinjek-injek oleh kaum laki-laki, biar ada kesetaraan gender. Terus kalian, kaum perempuan, masih mau mendukung orang yang udah jelas menghina dan merendahkan. Nggak habis pikir ya. Maka di mata gue, buat kalian kaum perempuan yang masih aja mendukung Ridho, ya sama bejatnya. Berarti kalian sebagai perempuan menghina, dilecehkan. Kalau gue maaf ya, walaupun gue miskin harta, tapi gue nggak miskin harga diri, gue nggak miskin logika, gue nggak miskin hati nurani, otak gue masih waras. Nah, gue tidak akan pernah mendukung orang yang udah jelas-jelas menghina, merendahkan kaum perempuan. Itu aja sih, kasihan banget ya kalian kaum perempuan yang masih aja mau mendukung Ridho. Serendah itu harga diri kalian. Hah? Bisa menerima bercandaan yang udah offside dan norak. Otaknya dipakai, otak dipakai menurut gua. Dan gua bilang lagi ya, buat lu Ridwan Kamil, jangan jumawa deh ya. Jangan percaya diri banget, sombong. Mentang-mentang lu didukung oleh presiden, lu didukung oleh Jokowi, jadi lu bisa seenaknya aja ngecaprak tanpa lu pikirin ya. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta dan Jawa Tengah juga nih ya, kalian harus tahu kenapa sih Jokowi sampai bela-belain turun gunung di pilkada saat ini. Sejarah mencatat, baru pertama kali loh mantan presiden cawe-cawe di pilkada. Kasihan banget ya, segini doang levelnya seorang Jokowi. Mana yang katanya Jokowi mau jadi ketua umum partai, katanya Jokowi mau jadi sekjen PBB, nggak taunya cuma jadi jurkamnya si Ridho dan si Ahmad Lutfi. Alah, kasihan banget ya. Teruntuk Kang Emil yang terhormat, Kang Emil, janda itu bukan jadi bahan candaan ya. Coba deh kalian pikir, emang sopan janda dijadiin bahan lelucon? Kami para janda tidak ingin menjadi janda, tapi keadaan yang memaksa kami menjadi janda. Kami lebih senang disebut single parent atau single mom daripada disebut janda, apalagi dijadiin bahan olok-olokan dan bahan candaan. Status janda itu tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang janda, apalagi membesarkan anak seorang diri. Walaupun kami janda, tapi kami punya harga diri dan kami terhormat, Kang. Ingat,
Kang Emil juga punya anak perempuan. Di dunia ini tidak ada satu wanita pun yang ingin menjadi janda, Kang. Tapi takdir dan nasib menjadikan kami seorang janda dan tulang punggung di dalam keluarga. Kami janda, kami juga manusia. Kami juga punya hak untuk hidup bahagia dengan cara kami sendiri dan kehidupan kami sendiri. Kami janda tidak perlu dikasihanin. Kami masih punya kaki dan tangan untuk mencari nafkah buat biayain anak-anak kami. Dipikir dulu, Kang. Kalau mau ngomong begitu, Kang. Kata-kata Akang menyakiti hati kami para janda di dunia ini. Nah, akhirnya juga Rocky Gerung ya ikut buka suara atas statement Ridwan Kamil melecehkan janda. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Bagaimana mungkin pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan dulu arti misoginis. Misoginis artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan dua makhluk ini untuk menduduki jabatan tertinggi di DKI. Kan ini kota metropolitan di mana semua bangsa itu menumbuhkan semacam share value, share ideas yang demokratis, yang feminis, yang gender equality. Jadi kelihatannya dua pasangan ini do not speak gender equality, do not speak feminism. Semua hal yang baik dalam demokrasi hari-hari ini diukurkan pada apakah Anda do speak feminism, do speak gender equality. Jadi sebetulnya bagaimana mungkin kita percaya pada pemimpin yang mampu untuk merawat negeri ini supaya masuk dalam peradaban kosmopolitan itu. Jadi itu penanda pertama bahwa Ridwan Kamil dan pasangannya sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah itu satu pelajaran bagi kita kalau nggak mampu untuk memahami konsep-konsep baru dalam demokrasi, soal environment, soal gender, soal feminism. Itu sebaiknya jangan berupaya untuk memaksakan diri, dan kemampuannya sangat terbatas. Nah, saya juga lihat videonya tuh. Jadi Ridwan Kamil dan Suswono dan terlebih menyakiti saya karena ibu saya juga seorang single parent. Nah, Ridwan Kamil juga sempat dikuliti oleh netizen, di mana dia juga memberi pernyataannya bahwa Ridwan Kamil akan bangun fasilitas gym di pinggir jalan ya. Jadi kalau misalnya ada penunggu Transjakarta yang terlalu lama menunggu, jadi bisa gym dulu katanya. Gue gak habis pikir sama lu Ridwan Kamil, otak lu tuh bener-bener di mana? Dan satu lagi nih buat Ridwan Kamil, kalau emang mau bikin warga Jakarta sehat, kan bisa ente menyiapkan tempat khusus nge-gym, tempat khusus olahraga di beberapa titik wilayah Jakarta dengan semua fasilitasnya, bahkan instrukturnya secara gratis, bukan di pinggir jalan. Lu kira pedagang kaki lima Ridwan Kamil, kita ini mau kerja misalnya, terus disuruh nge-gym, yang ada sampai kerjaan kita molor, kecapean, baju basah, penuh keringet. Mikir dong Ridwan Kamil kalau bikin program yang masuk logika. Gue gak habis pikir sama lu Ridwan Kamil, otak lu tuh bener-bener di mana? Nah, netizen juga mempersoalkan ya. Jadi kedua paslon seperti Ridwan Kamil dan Suswono ini ternyata bukan warga DKI Jakarta. Nah, dia ngemis-ngemis pingin meminta dirinya untuk dipilih di Pilgub DKI Jakarta, dan ini terbukti ya. Jadi netizen memposting mereka berdua bukan KTP Jakarta, tapi minta warga Jakarta pilih mereka.
diawali sama Gibran yang ngajak relawannya untuk ngedukung Ridwan Kamil, terus disamber sama bapaknya yang juga ngajakin untuk milih Ridwan Kamil. Di situ gue bisa ngebaca, Ridwan Kamil pasti kalah. Berani taruhan nggak? Nggak boleh, karena taruhan itu kan haram hukumnya. Tapi itu bisa juga diartiin Pilkada Jakarta adalah pertarungan penguasa dengan rakyatnya. Itu artinya Pilkada ini bukanlah pesta demokrasi, tapi pestanya penguasa. Rakyat itu dipaksa untuk nurut dengan kemauan penguasa tanpa boleh komplain. Coba lu bayangin, udah jadi penguasa tapi masih belum puas. Apa namanya kalau bukan rakus? Ada kata lain selain itu. Mereka ini masih nggak nyadar, tanpa si Joko bilang RK lebih baik daripada Mas Pram, semua orang udah pada tahu kalau dia emang ngedukung RK. Tapi lihat hasilnya, nggak ngefek kan? Tetap aja RK kalah sama Mas Pram. Kenapa? Karena rakyat udah enek ngelihat kelakuan geng Solo ini. Di saat rakyat udah enek sama geng Solo dan nggak mau milih paslon yang ada hubungan dengan geng Solo, malah keluar ada berita beginian. Lo itu ngapain, Kang? Lo itu bukan orang Jakarta. Lo itu orang Bandung. Ngapain sok-sokan pengen jadi pemimpin di kampung orang? Kita nggak butuh bobotoh ada di Jakarta. Oh, dan sebagai penutupnya, emangnya di antara 11 jutaan warga Jakarta itu nggak ada yang bagus sampai kita dipaksa untuk milih orang dari kampung lain buat ngurusin Jakarta? Bukan. Jadi, buat warga Jakarta, dimanapun kalian berada, ini kampung kita. Pemimpinnya ya harus orang dari kampung kita. Jangan mau sama geng Solo untuk milih orang kampung lain buat ngurusin kampung kita. Oke? Apa lo? Lihat berita ini di mana ketika Pak Jokowi dan FPI itu bergandengan tangan untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Saya jadi ingat satu kutipan Jawa yang bunyinya wolak wali zaman. Saya ingat banget nih, tahun 2020 Pak Jokowi itu membubarkan FPI. Bahkan melabeli FPI sebagai ormas terlarang, setara dengan PKI. Gak lama, 4 tahun kemudian, ternyata Pak Jokowi malah bergandengan tangan untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini secara sikap politik sama sekali tidak masalah. Sama sekali bukan masalah. Tapi kalau dilihat dari segi harga diri, ini masalah besar untuk Pak Jokowi. Tapi dari sikap ini, sikap yang sebenarnya menyakiti harga diri Pak Jokowi. Pak Jokowi masih juga loh menorehkan tinta sejarah baru. Sejarah di mana untuk pertama kalinya orang yang membubarkan dan ormas yang dibubarkan masih mau bergandengan tangan untuk memenangkan pasangan calon yang sebenarnya nggak hebat-hebat amat. Nggak worth it sebenarnya untuk diperjuangkan, tapi mereka masih mau bergandengan tangan.